Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Guru Marheni Sandoko Putro, SAK. Saya adalah dosen S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Spesialisasi bidang keilmuan saya adalah mengajar pada mata kuliah perpajakan dan akuntansi manajemen strategik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya pakai, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni perpajakan. Mata kuliah perpajakan merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 3 SKS teori selama 1 semester ke depan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya dari aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah perpajakan. Mata kuliah perpajakan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Mata kuliah perpajakan membahas tentang konsep dasar, ketentuan, administrasi, perhitungan, pencatatan, dan perencanaan pajak yang berlaku di Indonesia. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari berbagai aturan perpajakan mulai dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan, seperti NPWP, SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan, penagihan, keberatan, banding hingga hak, kewajiban, dan sanksi perpajakan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan, PPh pemotongan dan pemungutan, PPN dan PPNBM, Bea Metrai, pajak bumi dan bangunan, serta BPHTB. Mahasiswa juga diperkenalkan pada akuntansi perpajakan, seperti pencatatan transaksi pajak, penyusutan, amortisasi, dan pajak tangguhan, serta perencanaan pajak yang bertujuan untuk membantu wajib pajak mengelola kewajiban pajaknya secara legal, tepat, dan efisien. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Pertemuan tersebut dilakukan dalam bentuk pertemuan secara langsung, serta didukung dengan beberapa media pembelajaran yang telah disediakan oleh universitas, seperti e-learning yang dapat diakses melalui e-learningmu.umla.ac.id. 14 pertemuan tersebut belum termasuk dalam ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester yaitu UAS. Berikut beberapa materi yang akan dipelajari teman-teman mahasiswa pada 14 pertemuan ke depan. Pertemuan pertama yaitu overview perpajakan dan kontrak kuliah. Pertemuan kedua KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pertemuan ketiga dan empat pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Pertemuan ke-5, 6, dan 7 PPh pemotongan dan pemungutan. Pertemuan ke-8 Bea Materai, pajak bumi dan bangunan dan BPHTB. Pertemuan ke-9 dan ke-10 yaitu pajak penghasilan badan, pertemuan 11 dan 12 yaitu PPN dan PPNBM, pertemuan ke-13 yaitu akuntansi perpajakan, dan pertemuan ke-14 yaitu perencanaan perpajakan. Setelah kita mengetahui gambaran singkat dari mata kuliah perpajakan, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang saya gunakan saat proses pembelajaran berlangsung. Teknik pertama, teknik delivery, yakni cara saya menyampaikan materi kepada teman-teman mahasiswa, saya lakukan secara sinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif, dengan mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran dengan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu metode diskusi, metode studi kasus, dan metode ceramah. Beberapa metode pembelajaran tersebut saya kombinasikan agar dapat membantu teman-teman mahasiswa dalam memahami secara detail mengenai mata kuliah perpajakan. Berikut deskripsi secara ringkas mengenai metode yang saya gunakan, yaitu teknik delivery. Yang pertama, ceramah. Metode pembelajaran dengan cara menyampaikan materi berupa konsep dasar dan definisi dari tiap topik. Saya juga menyisipkan jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik pembahasan yang telah saya lakukan. Yang kedua, studi kasus. Pada metode pembelajaran ini, saya akan menyiapkan beberapa kasus yang sekiranya relevan dengan topik pembahasan. Kemudian, mahasiswa diwajibkan menyelesaikan kasus tersebut dengan memberikan kesimpulan terkait solusi yang ditawarkan dalam pemecahan kasus.
Yang ketiga, metode diskusi. Pada metode pembelajaran diskusi ini bisa terjadi antara mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Diskusi antar mahasiswa akan dibentuk kelompok yang hasil akhirnya harus dipaparkan oleh kelompok diskusi. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa mampu memahami dan mampu menyelesaikan analisis terkait pemecahan masalah yang harus dihadapi. Selain itu, metode diskusi ini dapat membantu mahasiswa dalam mengasah soft skill-nya dalam hal bekerja sama dalam kelompok, berpikir kritis, analitis, serta kemampuan individu berbicara di depan umum. Teknik kedua adalah interaksi. Selama proses interaksi kepada mahasiswa, saya selalu menerapkan proses pengajaran dengan mahasiswa menggunakan model student center learning, di mana metode pembelajaran ini berfokus pada mahasiswa yang akan menghasilkan interaksi dua arah, baik antara dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa, yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang efektif dalam memahami topik pembelajaran. Kedua, saya menggunakan beberapa media pembelajaran yang disiapkan oleh universitas seperti elearning.umla.ac.id untuk berdiskusi dengan mahasiswa dalam rangka menggali pemahaman mereka terkait mata kuliah perpajakan dan memberikan feedback dan penilaian atas tugas yang telah mereka kerjakan. Saya juga menyiapkan media grup WhatsApp sebagai sarana diskusi dan tanya jawab di luar kelas selama jam kerja. Kemudian, UTS dan UAS dilakukan menggunakan rubrik MCQ, yaitu Multiple Choice Question, dan Esai. Teknik yang terakhir adalah assessment. Bagaimana cara saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa? Pembobotan setiap hasil evaluasi pembelajaran akan saya sampaikan di awal pertemuan. Hal tersebut saya lakukan dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengetahui dari awal kriteria penilaian tersebut, sehingga mahasiswa dapat membuat dan menentukan strategi agar selama proses perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Adapun kriteria dan bobot penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa meliputi pertama, kuis interaktif 10%, kedua, penugasan dan keaktifan 25%, ketiga, diskusi kelompok 15%, keempat, UTS 25%, dan yang kelima yaitu UAS 25%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah perpajakan untuk mahasiswa program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lumayan semangat ya di siang hari yang mungkin kalian sekalian di sini ngantuk gitu ya, ngantuk, lelah karena di pagi harinya kalian mungkin sudah mendapatkan materi perkuliahan dari mata kuliah yang lain gitu ya. Tapi di sini kita harus semangat juga karena kali ini kita akan membahas mengenai materi perpajakan, yaitu ada Bea Materai, PBB dan BPH-TB gitu ya. Oke, nanti kalau seumpama di tengah saya menjelaskan ada yang kalian ingin tanyakan, silakan saja ditanyakan ya, langsung bisa mengajukan interupsi atau mungkin ketika saya sudah menjelaskan kalian bisa mengajukan pertanyaan gitu ya. Oke, baik. Seperti sebelumnya bahwasanya kalau kuliah kita awali dulu dengan berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang ada di sini, sekarang kita membahas mengenai Bea Materai, PBB, dan BPH-TB. Mungkin sebelumnya, di materi sebelumnya ya, kita sudah membahas mengenai dasar dari perpajaan ya, KUP, kemudian dari PPN, PPH, pasal yang 21, 23, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita mempelajari khusus untuk Bea Materai, PBB, dan BPH-TB gitu ya. Kira-kira di sini, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan Bea Materai, apa yang dimaksud dengan PBB, apa yang dimaksud dengan BPHTB? Kalau Bea Materai itu apa kira-kira di sini? Mungkin kalian sebelumnya atau malamnya sudah membaca materi yang sudah saya berikan. Apa yang dimaksud dengan Bea Materai? Bea Materai itu berkaitan dengan apa sih di sini? Yuk, silakan. Mbak Mutin?
digunakan sebagai alat bukti dalam suatu peristiwa hukum. Oke, berarti pajak yang masih ada kaitan dengan administrasi atau berkas gitu ya. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Mbak Anggun, silakan. Ada pandangan lain mengenai apa yang dimaksud dengan bea materai? Mungkin pajak yang dikenai ketika kita membuat atau sedang pengajuan surat di mana di surat tersebut terdapat materai. Oke, gitu ya. Dan bea materai ketika sudah ditempelkan di administrasi itu dinyatakan sah karena itu sudah legal, gitu ya. Kemudian kedua ada PBB. Apa sih yang dimaksud dengan PBB? Ada yang tahu silakan? Pajak bumi dan bangunan. Kalau BPHTB, apa itu BPHTB? Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak tanah atas tanah dan bangunan. Sekarang saya tanya dulu dasarnya. Bedanya apa PBB dan BPHTB? Ayo. Kalau PBB itu apa? Kalau BPHTB itu apa? Kalau PBB, ini saya jelaskan secara konseptual dulu ya Pak. Konseptualnya. Kalau PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan ya yang ditagihkan setiap tahunnya. Jadi ketika kita punya bangunan biasanya atau rumah gitu ya atau gedung, itu kan setiap tahun kita akan membayar pajak. Nah, itu yang dikatakan dengan PBB. Kalau BPHTB ketika kita melakukan transaksi pembelian gedung atau tanah dan lain sebagainya gitu ya atau tanah atau bangunan gitu ya, nanti kita akan dikenakan 1 kali tarif pajak BPHTB gitu ya. Jadi di sini untuk dasarnya kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan bea materai, PBB dan BPHTB. Jadi kalau ada dokumen kemudian ada materainya ini tujuannya untuk apa? Itu masih bingung kan biasanya kan ya. Masih bingung, masih belum tahu, oh ini adalah pajak yang dikenakan untuk administrasi atau arsip dokumen dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau PBB berarti ketika kita punya rumah atau punya gedung, nah itu nanti akan dikenakan pajak setiap tahunnya. Kalau BPHTB itu berarti apa? Pajak yang dikenakan ketika kita 1 kali transaksi melakukan jual beli. Gitu ya. Oke, rewind kembali mengenai apa sih yang dimaksud dengan bea materai ya, yaitu pajak yang dikenakan terhadap dokumen tertentu yang mana dia itu memiliki apa? Nilai hukum ya, yang pertama, nilai ekonomi sama fungsi sebagai alat pembuktian. Nah, untuk bea materai ini dasar hukumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengenai apa? Bea materai. Gitu. Oke. Kemudian di sini ada fungsi bea materai yaitu fungsi legal, dia memberikan kekuatan secara hukum ya, memberikan sebuah pembuktian terhadap dokumen. Kalau fungsi fiskal itu dia itu sebagai penerimaan negara karena setiap pajak itu nanti akan masuk ke kas negara gitu ya. Kemudian ada fungsi administratif yaitu mengatur penggunaan dokumen atas transaksi gitu ya. Itu adalah bea materai. Kemudian ada objek dan perhitungan bea materai ya. Objek dan perhitungan bea materai di situ ada dokumen dikenakan, surat perjanjian, kemudian ada surat pernyataan ya, kemudian ada akta notaris, ada dokumen transaksi tertentu, ada dokumen sebagai alat bukti hukum. Nah, untuk menghitungnya kalau kalian membeli apa namanya materai harganya 10.000 gitu ya per dokumen ya. Berarti kita menggunakan rumus apa? Bea materai jumlah dokumen dikalikan dengan tarif. Contoh, PT ABC dia membuat 100 kontrak kerjasama, berarti dia membutuhkan 100 dikalikan dengan 10.000, ketemunya adalah 1 juta. Kemudian di sini ada pajak bumi dan bangunan. Kalau pajak bumi dan bangunan di sini dikenakan atas apa? Atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Nah, si PBB ini ya itu termasuk pajak objek karena besarnya pajak ditentukan berdasarkan kondisi objek pajaknya. Jadi ketika kita membayarkan PBB rumahnya orang yang sederhana dengan rumahnya orang yang kaya raya itu kan pasti pajaknya berbeda. Ya kan ada pengukurannya sendiri-sendiri. Gitu ya. Oke, next. Kemudian di sini ada subjek dan objek PBB. Kalau subjek pajak PBB berarti orang pribadi atau badan yang mana dia tuh memiliki hak atas bumi dan bangunannya. Yang pertama, ya berarti dia memiliki kepemilikan penuh atas bangunan yang ditempati, gitu ya. Kemudian kedua, menguasai bumi dan bangunannya.
Yang ketiga, memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Apa sih yang dimaksud dengan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunannya? Berarti dia itu bertempat tinggal di sana. Dia bisa berteduh di sana, ya kan? Dia bisa melakukan aktivitas di sana juga, gitu ya. Kemudian untuk PBB itu apa saja yang dikenakan? Tanah, ya, rumah tinggal, gedung usaha, pabrik, ya, kemudian jalan tol, kolam renang, gitu ya, dan fasilitas industri. Nah, itu yang dikenakan pajak bumi dan bangunan. Kemudian dasar perhitungan PBB, ada NJOP, ada NJOP TKP, ada NJKP. Loh Pak, kok banyak banget jenisnya Pak? Terus kepanjangannya apa ini Pak? Kalau NJOP itu berarti apa? Nilai jual objek pajak. Kalau NJOP TKP itu berarti apa? Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Kalau NJKP itu berarti apa? Nilai jual kena pajak. Pak, kalau NJOP itu seperti apa? Jadi NJOP itu biasanya diukur dari nilai rata-rata harga jual objek pajak yang ditentukan berdasarkan dengan apa? Yang pertama, harga transaksinya, ya, harganya berapa? Nah itu nanti akan dikenakan NJOP-nya. Kemudian perbandingan objek yang sejenis. Jadi mereka akan membandingkan, oh kalau rumah yang bangunannya seperti ini nanti berapa tarifnya? Yang seperti ini berapa dibandingkan? Loh kok ada selisih sedikit? Oh iya karena dia tuh punya kelebihan tanah dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan nanti masuk ke dalam perbandingan. Kemudian nilai perolehan baru sama nilai pengganti. Kalau NJOP-TKP itu berkaitan dengan apa? Nilai tertentu yang tidak kena pajak. Kira-kira adik-adik sekalian atau teman-teman yang ada di sini ya, kalau NJOP-TKP nilai tertentu yang tidak kena pajak itu apa contohnya? Ayo, sambil saya jelaskan halnya dulu. NJKP, kalau NJKP kan nilai jual kena pajak, nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Contohnya apa? Kalau NJOP-TKP sama NJKP. Yang ini tadi kan sudah saya jelaskan ya, bentuk-bentuknya itu ada harga transaksi dan lain sebagainya. Kalau NJOP-TKP dan NJKP, kira-kira apa? Ayo. Yuk, ada yang tahu? Silakan langsung dijawab kalau tahu. Mbak Anisya? NJOP TKP itu didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah setempat atau kabupaten kota yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian wilayahnya. Oke, kalau NJOP TKP itu berdasarkan dengan wilayah daerah tertentu yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah tertentu gitu ya. Oke, 100. Ayo, silakan Mbak Pramesti. NJKP ditentukan berdasarkan presentasi dari NJOP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kalau NJKP itu ditentukan dengan nilai persentase dari NJOP, itu benar ya. Jadi bagus sekali Mbak Pramesti. Kita next dulu ya. Di sini untuk dasar contoh perhitungannya ya. Contoh untuk PBB untuk datanya, seumpama kita punya NJOP tanah dan bangunan itu nilainya adalah 1 miliar. Berarti NJOP TKP itu ketika dihitung nilainya itu adalah 20 juta. Nah, perhitungannya NJOP kena pajak itu adalah 1 miliar dikurangi dengan 20 juta. Berarti ketemunya 980 juta. Nah, kemudian berapa sih tarif PBB? Tarif PBB yang dikenakan di situ itu adalah 0,5%. Gitu ya. Biasanya bumi dan bangunan itu seperti itu, 0,5%. Jadi kalau kita tanya berapa sih nilai dari pajak bumi dan bangunannya, itu ketemunya adalah 0,5 dikali dengan 980 juta itu tadi. Ya, ketemunya adalah 4.900.000. BPHTB ini adalah pajak yang dikenakan satu kali transaksi. Ya, ketika kita melakukan jual beli tanah atau bangunan. Nah, ini ya, perolehan hak atas tanah atau bangunan. Contohnya jual beli, hibah. Hibah pun ketika kita dapat hibah atau kita dapat waris ya. Nah, ini juga nanti akan masuk ke dalam pungutan pajak dari BPHTB dan tukar menukar. Ya, tukar menukar apa ini Pak? Nanti akan kita bahas lagi di sini ya. Kemudian untuk rumus dari berapa sih tarif dari BPHTB ya? Rumus dari BPHTB di sini itu adalah 5%. Ya. Kemudian kalau kita mau menghitung BPHTB itu berarti apa? BPHTB 5% dikali dengan NPOP dikurangi NPOP TKP. Apa sih NPOP itu? Ada yang tahu di sini? Silakan. Nilai perolehan objek pajak.
ya. Kalau NPOP-TKP itu adalah nilai perolehan tidak kena pajak, gitu ya. Nah, di sini ada contohnya. NPOP-nya itu diketahui adalah 1 miliar, NPOP-TKP-nya 60 juta. Berarti kalau kita mau menghitung BPHTB-nya, itu berarti 5% dikali dengan 1 miliar, ya, 1 miliar, dikurangi 60 juta, ketemunya itu adalah 940 juta. Nanti langsung dikalikan dengan 5%, ketemunya 47 juta. Nah, itu adalah nilai dari BPHTB. Ketika satu kali transaksi kita melakukan pembelian atau transaksi jual beli gedung, tanah atau bangunan, itu kenanya adalah sebesar ini. Tapi kita lihat dulu NPOP-nya berapa. Kalau 1 miliar ya kenanya segini. Tapi kalau ternyata kondisi gedung atau tanahnya itu atau bangunannya itu melebihi dari itu, ya nanti akan di-adjust aja, disesuaikan aja. Gitu ya, disesuaikan dengan nilai NPOP-nya. Dan berapa nilai dari NPO PTKP-nya. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada perlakuan akuntansi ya, ada bea materai. Kalau bea materai itu beban dicatat sebagai beban administrasinya. Kalau PBB itu dicatat sebagai beban pajak periode berjalannya ya. Kalau defisit itu berarti jika berkaitan dengan pembelian aset kemudian dicatat sebagai bagian dari harga perolehan aset tetap. Itu ada defisitnya, gitu ya. Nah, oke. Kemudian di sini saya ada contoh ya, ada contoh artikel ya, artikel. Ini mungkin bisa diklik ya. Tapi ini kebetulan nggak bisa, tapi saya rangkumkan di sini kalian untuk artikelnya. Nanti kalian bisa coba buka sendiri ya. Kalau di sini saya mungkin nggak bisa klik ya, tapi kalian bisa buka sendiri nanti di HP kalian atau mungkin sekarang kalian bisa buka di situ ada artikel jurnal yaitu mengenai ini penelitian saya sendiri di tahun 2024 mengenai taxpayer comply in paying land and building tax ya dengan studi kasusnya itu adalah Kabupaten Lamongan. Ini membahas tentang apa sih Pak? Ini itu membahas atau bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PPP. Ya kan? Kalau kita berbicara mengenai kepatuhan wajib pajak itu berkaitan dengan tax compliance ya. Kalau kita berbicara mengenai penghindaran pajak ya itu berkaitan dengan bisa tax aggressiveness, bisa tax avoidance gitu ya. Nah, kemudian untuk penelitian ini apa saja sih Pak yang dikaji dalam penelitian Bapak ini gitu ya atau dalam penelitian saya ini di sini. Yang dikaji ini variabelnya itu meliputi pemahaman pajak, kepercayaan kepada pemerintah, pendapatan masyarakat, kesadaran pajak sama sanksi pajak, ya kan? Kalau pemahaman pajak itu apakah sebenarnya masyarakat itu paham dalam membayarkan pajaknya atau tidak, gitu ya. Kemudian kalau kepercayaan kepada pemerintah, biasanya seperti ini. Banyak sekali masyarakat yang mereka itu meyakini bahwasanya pajak yang kita bayarkan ke pemerintah itu apakah benar disetorkan ke pusat, gitu kan? Padahal ketika kita melakukan pembayaran, itu kan biasa dikasih virtual account atau dikasih rekening ya, gampangnya virtual account. Yang nanti uang yang kita bayar untuk pajak tersebut itu langsung masuk ke dalam kas negara, gitu ya. Kemudian ada pendapatan masyarakat ya. Pendapatan masyarakat itu berarti berkaitan dengan apa? Nominal yang didapatkan atau gaji yang diperoleh oleh masyarakat atau orang atau pegawai gitu ya. Kalau kesadaran pajak itu berarti apa? Tingkat kesadaran diri orangnya dalam membayarkan pajaknya, gitu ya. Kalau sanksi pajak, ketika ini berkaitan dengan ini, ketika orang itu tidak patuh, maka dia akan terkena sanksi. Kalau dia patuh, berarti dia tidak terkena sanksi. Nah, berdasarkan penelitian ini, ketika diteliti ya dengan beberapa metode, menggunakan metode kuantitatif ya, dengan menebarkan kuesioner ke, kalau tidak salah, ke 300 lebih responden, hampir 400, itu didapati bahwasanya yang berpengaruh itu hanya pendapatan masyarakat dan kesadaran wajib pajak. Loh Pak, kok bisa pendapatan masyarakat? Karena biasanya semakin tinggi kemampuan ekonomi wajib pajak itu maka semakin besar kemampuan dia membayarkan pajaknya. Jadi uang yang kita peroleh itu semakin banyak uang yang kita peroleh, otomatis apa? Kita akan lebih gampang untuk membayar pajaknya. Tapi kalau sedikit itu berarti sulit untuk membayar pajaknya, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ini kok bisa Pak? Karena si kesadaran ini terhadap fungsi pajak itu meningkatkan kepatuhan pembayaran. Orang yang dia itu sadar bahwa dia harus membayar pajak, ya, itu dia pasti akan patuh dan tepat waktu membayarkan pajaknya.
Nah, dari 5 variabel ini ya, yang berpengaruh itu hanya pendapatan masyarakat dan kesadaran pajak. Sedangkan yang lainnya ini tidak berpengaruh. Mungkin kalau pemahaman pajak mereka tidak paham bahwasanya hak seorang warga negara itu membayarkan pajaknya, gitu ya. Kalau kepercayaan terhadap pemerintah karena mereka tidak percaya terhadap pemerintah, karena pemerintah itu nanti tidak akan uangnya itu tidak akan masuk ke dalam negara, tidak direalisasikan contohnya untuk infrastruktur dan lain sebagainya, otomatis mereka tidak percaya. Kalau tidak percaya berarti dia tidak berpengaruh, gitu ya hasilnya. Kemudian kalau sanksi pajak, mereka itu tidak sadar bahwasanya kalau kita tidak bayar pajak, itu ada sanksinya. Baik itu berupa teguran atau mungkin sanksi material atau administrasi. Bisa berupa contoh, kalau subjek pajak itu tidak membayar atau tidak melaporkan pajaknya dalam waktu 1 tahun, maka mereka itu akan dikenakan sanksi, yaitu 1 tahunnya sebesar 100.000. Gitu ya. Nah, gimana Pak? Kalau wajib pajaknya itu ternyata dia memiliki NPWP Pak, terus tidak lapor selama 7 tahun. Ya tinggal dikalikan aja 7 kali 7 tahunnya itu dikalikan dengan 100.000, ketemunya 700.000. Gitu gampangannya ya. Nah, kemudian setelah itu ya, nah berdasarkan implikasi yang ditemukan ya pada penelitian ini, ada berdasarkan penelitian itu, kepatuhan PBB tidak hanya dipengaruhi oleh aturan pajak, tetapi juga oleh perilaku wajib pajaknya. Ya, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Kemudian untuk pemerintahnya itu berarti apa? Perlu adanya sebuah sosialisasi perpajakan supaya masyarakat itu paham. Kemudian pelayanan pembayaran yang mudah, ya. Sekarang itu ada menggunakan apa? Kalau pembayaran pajak yang sekarang itu ada Cortex, ya. Cortex itu mempermudah. Sama ada transparansi penggunaan pajak. Jadi ketika mungkin ini berkaitan dengan pusat ya, ketika semua masyarakat sudah membayar pajaknya, mungkin harus diflorkan, harus ditransparankan. Pajak ini sebenarnya dialokasikan untuk apa aja, gitu ya. Kemudian di masyarakat itu mampu meningkatkan kesadaran pajaknya, sama membayar pajak secara tepat waktu. Oke, sudah? Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Cukup. Oke, baik ya. Untuk materi hari ini mengenai Bea Matrai, BBB dan BPHTB, saya rasa cukup. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, di sini saya tetap akan membuka forum WA group discussion ya, yang mana kalian nanti akan bisa tanyakan di luar jam perkuliahan ini ya. Silakan tanyakan apa saja, nanti akan saya balas langsung ya ke WA kalian sekalian. Oke, baik. Kalau ada salah-salah kata ya untuk dalam penjelasan saya kali ini, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat semuanya ya. Oke. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan singkat mengenai proses pembelajaran dari mata kuliah perpajakan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah perpajakan, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya haturkan terima kasih pada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2026. Khususnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tidak lupa saya juga haturkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Lamongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, rekan-rekan dosen sejawat dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan atas semua kekurangan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.